Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua yang menonton video ini dalam keadaan yang sehat. Pada video hari ini, saya akan membahas sebuah topik mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam memudayakan adaptasi kebiasaan baru. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini, alangkah baiknya saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Visilius Kiroldi Kristiawan, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Angkatan 2019. Peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak bisa berjalan di Indonesia karena dalam perspektif pemerintah, hukum masih dilihat sekedar sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan yang merupakan produk dari lembaga legislasi. Hukum dibuat untuk mendukung tugas pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Melalui perspektif ini, maka penyusunan aturan hukum tidak berbasis pada nilai-nilai masyarakat plural. Pembuatan aturan hukum hanya berdasarkan perspektif deduktif atau logika deduktif, berbasis tradisi sistem hukum civil law. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial akan dapat dijalankan apabila pembuatan aturan hukum memperhatikan hukum adat yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang untuk berkembangnya hukum adat dan menjadikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan menjadi nilai yang mendasari penyusunan hukum nasional. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa banyak kesulitan yang dihadapi dalam proses penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang harus dilakukan secara terencana, yaitu yang pertama, sukarnya menentukan tujuan perkembangan atau pembaruan hukum. Yang kedua, minimnya data empirik yang dapat digunakan untuk mengadakan analisis secara deskriptif dan preskriptif. Yang ketiga, sulit mengadakan atau mencari tolak ukur objektif untuk melakukan pengukuran berhasil tidaknya suatu upaya rekayasa sosial dengan menggunakan instrumen hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai sarana pembaruan hukum. Berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat atau instrumen rekayasa sosial mengakibatkan pemilihan kebijakan yang diharapkan akan menjadi prioritas pembangunan hukum yang mendukung pembangunan sosial ekonomi tidak didasarkan atas pemikiran yang rasional. Namun demikian, upaya melakukan rekayasa sosial dengan menggunakan instrumen hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan terus dilakukan. Bahkan rekayasa sosial yang dilakukan kadang-kadang menyentuh aspek atau perubahan yang mendasar, namun tetap harus dilakukan agar berlangsung dalam suasana tertib. Secara teoritis, penerapan konsep law as tool of social engineering dimungkinkan di Indonesia. Karena secara sosiologis, perkembangan hukum di Indonesia lebih dekat pada sejarah perkembangan hukum yang termasuk pada kelompok common law system yang menempatkan masyarakat dan hakim sebagai aktor yang sangat berperan dalam membentuk atau menciptakan hukum. Namun, karena penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial di Indonesia tidak didasarkan pada konsep common law system yang memaknakan hukum sebagai judge-made law. Namun, atas dasar paham hukum civil law system yang bersifat positifis, sehingga hukum dimaknakan sebagai tindakan yang harus dipatuhi oleh rakyat. Karena dibuat oleh pemegang kedaulatan, maka penerapan konsep tersebut dalam rangka pembangunan hukum nasional mengalami kegagalan. Kegagalan penerapan konsep law as tool of social engineering diakibatkan oleh karena nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak diangkat berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang pluralis. Akan tetapi, lebih banyak diturunkan dari proses deduksi pemikiran yang abstrak, sebagaimana yang dikenal dalam tradisi pemikiran hukum positivis pada civil law system. Penerapan konsep law as tool of social engineering secara teoritis dimungkinkan, sepanjang hukum lebih dimaknakan sebagai judge-made law dan atas dasar tradisi common law system. Sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam membudayakan adaptasi kebiasaan baru. Semoga dengan penjelasan yang telah saya uraikan tadi bisa membantu kalian semua lebih mengenal mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial yang ada di Indonesia. Jika ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Giral, pamit undur diri. Terima kasih.